Kita akan rekam. Baik, sudah saya rekam. Baik, saudara yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, saya kembali ke nazomnya ya. Saya akan baca dan nanti akan saya sebutkan kenapa ada hatta di situ. Innal kalama indana faltastami' lafdun murakkabun mufidun qad wudi'a. Aksamuhu allati 'alaiha yubna ismun wa fi'lun thumma harfu ma'na. Falismu bil khafdi wa bit tanwini aw dukhuli al yu'rafu faqfu ma qafaw wa bi hurufil khafdi wa hiya min ila wa an wa fi wa rubba wal ba wa ala wal kafu wal lam wa wawun wa ta wa mud wa mundu wa la'alla hatta. Nah, di sini huruful khafdi, huruf jar itu ada beberapa. Ada min, ada ila, ada an, ada fi, ada rubba, ada ba, ada ala, ada kaf, ada lam, ada waw, ada ta, ada mud, mundu. Nah, la'ala hatta ini, la'ala itu adalah huruf nasab ya. La'ala itu kalau Ustaz coba dicek di WhatsApp-nya tadi, la'ala itu huruf nasab. Jadi dia bukan huruf jar. Maka mengartikan ini, artinya itu begini, wala'ala hatta, dan kayaknya hatta itu juga termasuk huruf jar. Gitu. Kayaknya hatta termasuk huruf jar. Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah konteks hatta itu Bapak Ibu itu dia memiliki khilaf. Jadi sebagaimana fikih, nahwu pun ada khilaf. Ulama berbeda pendapat terkait dengan pemaknaan hatta. Hatta ini apakah dia huruf jar ataukah huruf yang lain, gitu. Nah, yang menarik adalah hatta ini ada 3 khilaf. Yang pertama adalah huruf jar, yang kedua adalah huruf nasab, yang ketiga adalah huruful atof, ya huruf atof. Dan itu persis dijelaskan di dalam WhatsApp yang saya share tadi. Yang mengatakan itu hatta, ya dalilnya jelas. Yang mengatakan hatta itu huruf jar, itu dalilnya jelas. Yaitu apa? Dalam surat Al-Qadar, ya, yaitu surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu kan ada hatta matla'il fajr. Nah, hatta matla'i ini berarti apa? Hatta ini menjarkan isim setelahnya. Jadi hatta ini itu menurutnya itu adalah huruf jar gitu. Yang berdalil kedua, oh tidak, hatta ini adalah harfun nasab, huruf yang menasobkan, bukan menjarkan. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Mudaththir kalau nggak salah, atau saya lupa surat yang apa, hatta ya'tiyakal yakin gitu. Hatta ya'tiyaka al yakin. Di situ ternyata hatta ketika bertemu dengan huruf atau ketemu dengan fi'il mudhari', dia itu menjadi nasab. Fi'il mudhari' itu menjadi nasab gitu. Hatta ya'tiyaka al yakin. Gitu. Nah, ada yang mengatakan bukan. Hatta itu huruf atof. Huruf atof itu huruf yang tidak menjarkan, tidak menasobkan. Gitu. Jadi hatta itu hanya huruf atof saja. Dalilnya ada di dalam Quran juga, yaitu surat Al-Mudaththir. Hatta atanal yakin. Gitu. Hatta atanal yakin. Kalau nggak salah, alam nakunu tu'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Nah, hatta di sini makna ata ini adalah fi'il madhi, itu menurut para ulama di sini itu fungsinya adalah marfu. I'rabnya itu marfu. Jadi hatta itu ternyata huruf yang bisa dikatakan multi gender gitu ya. Gitu. Kalau hari ini ada lintas gender gitu. Kalau hatta ini multi gender. Jadi dia itu bisa ke huruf atof, ya, artinya adalah dia bisa memarfukan, ya. Yang kedua, dia bisa menasobkan dan dalilnya juga ada di dalam Quran gitu ya, yaitu hatta ya'tiyakal yakin,
Atau kalau ustaz ada yang hafidho, silakan disebutkan dalilnya lagi. Banyak di dalam Quran kalau nggak salah. Kemudian yang menjadi dalil itu adalah huruf jar, itu adalah yaitu tadi al-qadar hatta matla'il fajar. Gitu. Nah, intinya adalah hatta ini memang khilaf di antara ulama dan khilafnya mu'tabar. Mu'tabar itu diakui lah gitu. Jadi kita tidak pada posisi menegasikan ya semuanya diterima, tiga-tiganya diterima. Kenapa? Karena tiga-tiganya ada dalil. Dan kadang-kadang memang hukum itu juga seperti itu. Al-haqqu laisa ma'a wahid. Kadang-kadang kebenaran itu bukan hanya pada satu gitu. Bisa jadi kebenaran itu memang lebih dari satu dan itu nggak ada masalah. Baik. Itu adalah penjelasan hatta. Nah, saya coba menjelaskan jenis lam ya. Mudah-mudahan hanya ini saja. Ya, nanti akan saya jelaskan di grup, tapi saya kira saya penting menjelaskan lam tadi. Karena memang lam itu macam-macam, Ustaz. Lam itu macam-macam. Tadi ada lam bermakna ta'lil, ada lam bermakna perintah, ada lamul juhud. Lam juhud ini adalah lam yang masuk ke fi'il mudhari' tapi setelah adanya nafyun, setelah adanya penafikan. Setelah adanya penafikan. Contoh gini. Jadi kalau dalam Quran itu ada makanallahu liyutli'akum. Makanallahu liyutli'akum atau makanal ustadu gitu aja deh ya. Li Nah, makanal ustadu liyuhrijakum. Jadi makanal ustadu ini posisi saya hari ini nih. Makanal ustadu liyuhrijakum. Maknanya apa? Maknanya adalah tidak kok di Mas Indonesia. Tidak ada maksud Ustadz ya untuk menyusahkan antum gitu. Jadi Ustadz itu tidak bermaksud menyusahkan antum. Maka na ustadu liyuhrijakum. Nah, lam di sini tuh lam juhud. Juhud itu berarti menegasikan ya atas apa yang tertuduhkan gitu ya. Misalnya ustadznya dituduh ustadznya ini mempersulit santri nih gitu. Akhirnya dijawab dengan tabayun, maka nal ustadu liyuhrijakum. Tidaklah ustadz itu bermaksud untuk menyulitkan kalian. Nah, yang terakhir ada jenis lam apa tadi ya? Tadi yang di pada isim itu apa teh namanya? Lam nahi bukan? Itu la. Itu la. Lamul qasam. Nah, lamul qasam. Lam bermakna qasam. Karena kan tadi kan yang sepanjang kita tahu yang namanya qasam itu kan pakai waw, ba sama ta ya. Tapi ada lam bermakna qasam. Lam bermakna qasam. Qasam. Nah, ini biasanya dia diikuti dengan kata amri. Jadi la amri. Kalau satu sering baca teks-teks hadis, itu sering kita menemukan ini. La amri gitu. La amri ana misalnya la amri ma saraktu. La amri. Tapi dia nggak berani bersumpah dengan nama Allah ya. Ini memang sumpah khas orang Arab gitu ya. Orang Arab itu kalau mereka berbohong dan bersumpah itu mereka juga takut menggunakan lafaz Allah. Bahkan mereka itu orang jahil sekalipun itu mereka menggunakan kata la amri. Nah, lam di sini tuh adalah lam qasam. Yaitu misalnya sumpah gitu ya.
Aku tidak mencuri. Nah, la'amri gitu. Lam di sini itu adalah lam bermakna qasam. Gitu. Kalau amri di sini tuh dia kayak semacam apa ya? Ya, ya tambahan lah gitu. Tambahan gitu. La'amri gitu. Dan dari segi makna juga saya juga kurang begitu paham ya makna amri gitu apa gitu. Apakah umur ataukah urusan gitu ya. Kadang-kadang tapi kan menggunakan ain memang, menggunakan ain jadi la amri gitu. Ya. Jadi begitu ya Ustaz ya. Jadi lam itu banyak gitu. Ada lamul ta'lil, lamul amr, lamul juhud, lamul qasam dan lam-lam yang lain. Tapi insyaallah penjelasan detailnya akan saya jelaskan pada waktunya. Ada pertanyaan? Mungkin mau Ustaz. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Salam. lam qasam dengan lam taukid untuk menegaskan atau beda mungkin ya. Lam Kalau lam taukid itu Bu, lam taukid itu dia bersama dengan fiil. Oh. Jadi lam taukid itu khas dengan fiil. Misalnya lam taukid ya. Ada lam itu lam taukid. Lamut taukid. Dia khasnya dengan fiil. Gitu. Kalau dalam surat Al-Alaq itu la nasfa'am bin nasiyah. La nasfa'am bin nasiyah. Gitu. Lam taukid. Tadi contohnya malah belum saya buat ya. Contoh misalnya ini la azhabanna gitu ya. Ba'dal asr. Enggak usah pakai ini deh nanti terlalu banyak lam taukidnya. Ini misalnya saya pengen menyatakan saya pergi, insya Allah saya akan pergi pada asar gitu ya. Adhabu ba'dal Kalau saya menggunakan kata yang biasa, ya saya pergi ba'da asar. Saya pergi ba'da asar. Nah, kalau di sini la adhabanna ba'dal asar. Sungguh gitu ya. Saya akan pergi beneran gitu ya. Ba'da asar. Gitu. Dari kata adhabu, adhab itu kan berarti saya pergi ya. Ini adalah fi'il mudhari'. Adhabu. Ini menjadi apa? Menjadi la adhabanna. Nah, la adhabanna. Nah, lam di sini lam taukid. Tapi memang dia mukhtasatun bil fi'il. Dia khusus masuk pada fi'il. Gitu. Baik. Ustaz Afwan mau nanya, berarti itu rumus lamut taukid itu di belakangnya selalu ada nunnya? Nggak harus. Dia bisa diakhiri dengan nun taukid, bukan nun taukid, nun tasydid. Juga ada nun khafifah. Nun khafifah itu begini. La adhaban ba'dal asri. Coba saya harakati dulu ya. La adhaban. Nah, gini. La adhaban ba'dal asr. Tapi kalau dari segi konteks penekanan, dia masih di bawah yang ini. La adhabanna. Kalau ini artinya taruhlah sungguh saya akan
pergi, ba'da asar gitu. Tapi juga bisa pakai apa namanya tanpa nun gitu. Tapi memang ma'rufnya itu adalah menggunakan kalau nggak nun sukun ya nun tasydid gitu. Nun sukun atau nun tasydid. Kenapa kalau tanpa lam ya, kalau tanpa lam itu bisa jadi kalau tanpa nun itu bisa jadi lebih dekat ke ta'lil gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita harus segera masuk ke Al-Jurumiyah ini. Ini amanahnya. Ustaz, ya, silakan. Sedikit aja Ustaz, maaf. Boleh. Sebelum itulah yang saudaranya Ina, itu emang nakiroh ya di depannya ya? La Ustazah tadi yang dipertanya. Iya, betul. Karena dia nakiroh ya, selalu nakiroh ya. Iya, tapi dia fi hukmil ma'rifah, Bu. Jadi dia meskipun dia nakiroh, tapi sebenarnya bukan nakiroh. Kenapa? Karena diakhiri dengan fathah gitu ya. Meskipun tidak diawali alif lam, tapi ternyata dia berakhiran tidak fathah, tidak tain. Tidak fathah tain ya. Betul, gitu. Jadi dia fi hukmil ma'rifah gitu. Kalau kita kan sering dengar la ilaha illallah gitu, la ma'buda illallah gitu kan. La ilaha maujudun illallah. Tidak ada Tuhan ya yang ada selain Allah. Jadi kata la ilaha itu juga la di sini itu adalah la yang berfungsi sebagai inna. Sesungguhnya gitu ya. Tidak ada Tuhan gitu. Jadi makna la ilaha illallah itu sesungguhnya ya, tidak ada Tuhan maujudun yang ada ya di alam semesta ini illallah kecuali Allah. Ada lagi pertanyaan? Kalau mau dihabiskan di huruf juga silakan deh, nggak apa-apa. Saya nggak akan maksa masuk ke Al-Jurumiyah juga. Gitu. Siapa tahu memang ini penting dan kayaknya Ustaz-Ustazah juga jarang ya bertemu dengan huruf yang sebanyak ini yang mungkin perlu didetailkan. Silakan kalau mau bertanya terkait dengan huruf. Berarti tidak ada ya? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ayo kita segera belajar Al-Ajurumiyah. Baik. Yang punya kitab kuning dilihat kitab kuningnya ya. Kalau mau mencukupkan di sini juga silakan, tapi kalau mau buka kitab kuningnya yang sudah ada silakan. Sekarang mari kita masuk ke Babul I'rab wal Bina. Babul I'rab wal Bina. Kitab kuning yang Al-Kawakib Ad-Duriyah itu satu-satu silakan dibuka yang warnanya kuning itu, yang kemarin ada beberapa yang pesan. Nah, di situ ada kalimat yang ditebalin. Nah, yang tebal itulah matan Al-Ajurumiyah. Adapun yang tidak tebal itu adalah Kawakib Duriyah. Jadi memang begitu syarah-syarah itu. Jadi ada matan dan syarah di kitab yang sama gitu. Saya kemarin sebetulnya mau nyari Al-Jurumiyahnya sendiri ya. Ternyata nggak ada memang Al-Jurumiyah sendiri. Rata-rata memang sepaket dengan syarahnya. Nah, jadi yang Al-Kawakib Ad-Duriyah itu sudah sepaket dengan syarahnya. Sudah ketemu halaman berapa Ustaz-Ustazah? Mungkin bisa membantu yang lain yang belum ketemu. Kalau ada yang bisa nemu, silakan dijawab halaman berapa kalau di kitab kuningnya. Halaman 12. 12 ya. 12 kalau saya. Kalau Bu Mas Fufa pakai kitab ini ya, kayaknya ya.
Kitab kuning juga ya. Kitab Bel- kuning Ustadz bel- memanfaatkan yang ada. Oh, tuh sudah punya ternyata. Kalau yang cetakan yang kemarin saya kasih halaman berapa ya? Ustazaan? Oh, apa tuh? Iya Sama sama dong. Ustaz. Sama Oh, dong, sama. Mbak. Oh, betul. Alhamdulillah. Oh, sama ya, Syukran alhamdulillah. Ustazah Mas Pufa. Siap, syukran Iya. Bu Mustafa. Babul Afwan. i'rab, afwan. Babul i'rab wal bina, bab i'rab dan bina. Ketika mengartikan i'rab dan bina ini tidak diartikan dengan i'rab bermakna i'rab sebagaimana yang kita kenal ya, kayak Ahmad ya mubtadaun marfuun wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih gitu ya, bukan. Bukan i'rab sebagaimana ilmu i'rab yang sering kita dengar di pesantren-pesantren. Makna bina di sini juga bukan makna bina bermakna bangunan, karena bina itu kan dari kata membangun ya. Tapi babul i'rab wal bina di sini itu adalah bab terkait dengan isim itu ya, atau kalam itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalam itu ya isim, fi'il dan huruf itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang ingin saya jelaskan yang pertama adalah huruf. Kalau huruf semuanya mabni. Huruf semuanya mabni. Huruf semuanya mabni. Kalau mau saya mabni itu tetap dia tidak akan berubah. Contoh fi. Ini saya coba jelaskan ya. Fi harfu jarrin mabniyun ala sukun. Paham enggak kira-kira Ustaz? Kalau saya bilang fi harfu jarrin mabniyun ala sukun. Fi itu adalah huruf jar ya yang tetap harokatnya di atas sukun. Coba kita ke sini dulu ya. Contoh fi. Fi ini kan gini toh. Nah, fi itu kan begini, hakikat penulisannya. Fi itu adalah harfu jarrin mabniyun ala sukun. Contoh wa. Ya wa ini sebagai huruf ataf ya. Wa adalah harfu atofin. Huruf atof mabniyun alal fathi. Kemudian li, ya lam, katakan lain adalah lam ya. Li kan ada kan li gitu ya. Itu adalah harfu misalnya harfu ta'lil gitu ya. Bukan harfu ya. Harfu atau lamut ta'lil. Ya, mabniyun alal kasri. Ya, dia tegak di atas kasro. Jadi selalu berharokat kasro. Gitu. Misalnya ya itu dulu deh. Ya, intinya begitu ya. Nah, itu adalah huruf. Kalau huruf semuanya mabni satu sada. Nah, sekarang kita ke
Nah, sekarang kita ke i'rab. Al-i'rab taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Ya. I'rab adalah taghyiru, perubahan, awakhiril kalimi, akhir kalimat atau akhir kata. Kalimat di sini itu bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalim di sini itu adalah kata. Perubahan akhir kata, ya. Likhtilafil awamil, disebabkan perbedaan faktor, ya. Perbedaan faktor internal, ya, yang mempengaruhi, ya, lafdzan atau takdiran, baik sebab lafat ataukah tidak. Ya, baik sebab lafat ataukah tidak, lafdzan atau takdiran. Baik lafadznya itu kelihatan maupun tidak kelihatan. Artinya apa? Faktor yang membuat huruf faktor yang membuat kata itu berubah, ya, itu bisa kelihatan maupun tidak. Bisa nampak maupun tidak, ya, bisa nampak maupun tidak. Kita coba ke kawakibnya, ya. Taghyiru awakhiril kalim ay al-kalim al-mu'rabah allati hiya anwa'ul ismi al-mutamakkin ay al-mu'rab wal fi'il mudhari' al-khali min nunai an-niswah wat taukid. Wa taghyirul awakhir huwa sayruratuhuma marfu'ah aw mansubah aw majrurah aw majzumah sawa'un kana taghyiru haqiqatan kaddal min zaid am hukman kal mim, ya, min dam wa fam fa in aslahuma damiyun wa famuun au famiyun. Nah, likhtilafil awamil ay at-taghyir al-madhkur syartuhu an yakun bisababi ikhtilaf ay ta'aqubul awamil alal kalim wahidan ba'da wahid. Wal awamil jam'u amil wa huwa ma aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhin makhsusin min raf'in au nasbin au jarrin au jazmin, ya. Nahwu daraba Zaidun amron dan lain sebagainya. Lafdhan atau taqdiran wa huwa ma yadhhar atharuhu fi akhiril kalimah kama fi akhir Zaid, ya, min nahwu ja'a Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin aw ma la yadhhar ay wa huwa ma la yadhhar atharuhu fil akhir bal yunwa wa yuqaddar kal harakat al muqaddara fi akhiril fata min nahwi ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Nah, sesuatu yang dirahmati oleh Allah, kita akan kembali ke penjelasan di Word. Jadi i'rab itu adalah jadi i'rab adalah perubahan harokat akhir kata, ya. Tapi tidak semua kata, ya, yaitu apa? Isim dan kata kerja mudhari', ya, yang tidak diakhiri nun taukid tadi, ya, kayak la'adhabanna gitu, ya.
disebabkan faktor ya yang mempengaruhi. Yang dampak perubahannya itu bisa terlihat atau tidak. Jadi i'rab itu adalah perubahan harokat akhir kata. Jadi Ustaz pastikan saja harokat akhir kata itu berubah atau tidak. Ya, yang di akhir kata, ya isim dan kata kerja mudhari yang tidak diakhiri nun taukid, ya. Kemudian disebabkan faktor yang mempengaruhi yang dampak perubahannya bisa terlihat ataupun tidak. Dengan kata lain, kalau saya mengartikan bina, ya, bina adalah ya harokat akhir kata, dan ini juga tidak semua, yaitu apa? Huruf dan kata kerja madi, amr, dan mudhari yang berakhiran nun taukid. Harokat akhir kata yang tidak pernah berubah. Ya, artinya apa? Tetap. Tetap itu tidak berubah. Gitu. Tidak berubah. Contohnya begini. Kalau mu'rab itu, contohnya yang pertama adalah isim ya. Isim. Isim itu begini contohnya. Misalnya qalamun. Dia bisa berubah menjadi qalaman. Nah, ini berarti dia mu'rab. Berarti dia mu'rab. Mu'rab itu adalah kata yang beri'rab. Kemudian bisa qalamin. Nah, gitu. Tadi yang saya sampaikan ada fi'il mudhari juga. Fi'il mudhari juga berubah. Contoh yakhruju, contoh ya. Bisa berubah menjadi apa? Bisa menjadi yakhruja. Atau bisa berubah menjadi yakhruj. Nah, tergantung apa? Tergantung faktor yang mempengaruhi. Kalau mau saya tulis faktornya di sini, misalnya qalamun, misalnya karena dia sebagai mubtada gitu ya. Misalnya saya tulis hadza ini kayaknya ditengahin deh biar enak deh. Ini mau habis ya waktunya ya. Tapi ini kita masuk lagi deh 10 menit untuk tanya jawab. Misalnya hadza qalamun. Kalau ini kenapa bisa berubah? Karena ada faktor. Faktornya apa? Inna qalaman. Nah, kalau jadi qalamin kenapa? Karena ada faktornya, itu apa? Ada min qalamin. Nah, yakhruju. Ya, yakhruju ini karena tidak ada faktor yang mempengaruhi, maka begitulah memang fi'il mudhari pada umumnya. Ya, misalnya yakhrujul ustadu. Ustad itu keluar atau sedang keluar. Atau menjadi yakhruja. Kenapa menjadi yakhruja? Karena ada lan. Nah, ini adalah yang mempengaruhi lan yakhruja. Atau kenapa menjadi yakhruj? Karena ada lam. Ya, misalnya. Nah, Ustaz-ustaz yang dirahmati Allah, berarti apa? Kata benda dan fi'il mudhari yang tidak diakhiri nun taukid itu pasti mu'rab. Ya, yang beri'rab itu namanya mu'rab.
Ya, tadi kan kita sekarang kan konteksnya kita menjelaskan i'rab ya. Jadi kata, benda, dan kata kerja mudhari' yang tidak diakhiri nun taukid itu mu'rab. Mu'rab itu apa? Bisa berubah harokat akhirnya tergantung faktor yang mempengaruhi. Lafdzan wa takdiran, kelihatan maupun tidak. Kelihatan maupun tidak. Kenapa? Karena dia nggak kelihatan. Karena ada beberapa jenis isim yang dia itu batu lah. Batu itu dia nggak bisa berubah. Gitu. Contoh gini. Makna pemuda dalam bahasa Arab itu adalah al-fata. Pemuda dalam bahasa Arab itu adalah al-fata. Ya. Kalau saya tulis hadza, ya. Hadzal fata, ya begini juga hadzal fata. Kalau saya kasih keterangan innal fata, sama juga dia nggak berubah. Bukan berarti nggak berubah, dia itu perubahannya nggak kelihatan gitu. Atau misalnya min atau fi fata, fil fata. Gitu. Nah, perhatikan, fata di sini tuh maknanya pemuda. Memang pemuda itu susah dirubah, itu karena memang dari segi isimnya saja sudah bermasalah gitu loh. Isimnya itu ya begini, al-fata. Al-fata ini ya nggak bisa berubah, bisa saja gitu. Ya ada faktor apapun, ya dia nggak akan berubah. Tapi dia bukan mabni loh ya, dia bukan jenis yang kedua. Dia itu namanya adalah muqaddar. Ya, yang tadi itu yang saya sebutkan lafdzan wa takdiran gitu. Jadi taghyir awakhiril kalimi likhtilafi al awamilid dakhilati ya tadkhulu 'alaiha lafdzan au takdiran. Nah, takdir itu begini. Jadi fata di sini sebetulnya marfu. Fata sebetulnya mansub. Dia sebetulnya majrur tapi nggak pernah kelihatan. Nggak kelihatan itu bukan berarti nggak ada, namanya muqaddar. Nah, itu. Nah, yang terakhir ya, ini adalah mabni. Mabni tadi ya, yang pertama adalah huruf. Ya, contohnya adalah huruf. Satu adalah huruf dan itu sudah kita pelajari tadi sudah saya kasihkan contohnya. Ya. Huruf dan itu semua mabni huruf. Kemudian fi'il amr itu juga mabni. Fi'il amr itu gimana contohnya? Fi'il amr misalnya idhab. Idhab. Gitu. Dia pasti mabni ala sukun. Gitu. Idhab gitu contohnya ya. Pergilah kamu idhab gitu. Dia pasti mabni. Kemudian yang terakhir adalah fi'il mudhari yang berakhiran bukan. Madi dulu ya. Madi ada madi. Ini mau habis ya. Contohnya adalah zahaba. Nah, zahaba dari dulu ya pasti berakhiran fathah. Zahaba berakhiran fathah. Dan yang terakhir ya, mudah-mudahan masih cukup adalah fi'il mudhari yang berakhiran nun taukid. Kayak la adhabanna itu enggak akan bisa berubah. Jadi dia mabni alal fathi. Kenapa? La adhabanna. Berarti dia mabni di atas huruf fathah. Kenapa? Karena huruf terakhirnya adalah fathah. Gitu. Jadi begitu saudara. Kita akan masuk lagi setelah ini 10 menit untuk tanya jawab. Ya. Atau kalau memang dirasa cukup ya kita cukupkan. Sekian.